Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Jelita Callebaut. Apa kabar Jelita? Baik. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Kamu punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Kalau pengalaman mistis aku belum pernah ngalamin, Kak. Tapi ngeliat yang kerasukan waktu di lokasi syuting tuh sering banget. Gimana ceritanya? Itu ada yang kerasukan lah beberapa, banyak banget. Kayak figuran-figurannya, ekstras-ekstrasnya itu. Serentak gitu? Jadi dia kayak bareng gitu. Sampai di sana kan kayak ada juru kuncinya gitu ya, kayak yang ngawasin gitu. Dia bilang jangan deket-deket area sini dulu, ini di pohon ada ini gitu. Tapi sih kalau dari aku sendiri belum pernah ngeliat langsungnya, itu belum pernah. Waktu kesurupan yang kamu lihat mereka ngapain? Iya, mereka kayak kelojotan gitu ya, kayak orang kesurupan pada umumnya yang kita tahu Teriak-teriak gitu. Dia teriak gitu. Kamu tapi nggak pernah ya, maksudnya kerasukan atau gini deh, melihat makhluk halus, merasakan hal-hal yang kayaknya di luar logika gitu, pernah nggak sih? Nggak pernah sih. Enggak, untuk sampai saat ini belum pernah. Tapi kalau suara-suara itu aku sering banget. Suara kayak gimana? Suara-suara aja, kadang sekilas itu masih suka ada, sampai sekarang tuh masih suka denger. Suaranya dari kejauhan itu masih jelas sampai sekarang, cuman ya karena udah lama ya jadi aku cuekin aja. Kalau dengar suara kayak gitu apa yang kamu lakuin? Aku diamin aja. Dan hilang sendiri? Akhirnya hilang sendiri, dianggap ya cuekin aja, biasa aja gitu. Iya, karena energi positifnya justru bikin mereka jadi kalau kita pergi dengerin menjauh. kan tambah. Ya baik, mudah-mudahan kamu malam hari ini baik-baik juga ya cerita ya. Mudah-mudahan ya. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku pernah dan malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Rudy. Selamat malam Mas Rudy. Selamat malam. Apa yang mau Mas Rudy ceritakan pada kami? Dulu kejadian awalnya itu saya pernah melakukan hal yang jahat banget. Jahat banget tuh maksudnya gimana? Wanita. Lalu Mayatnya saya buang. Iya. Pada saat malam itu kan sepi tuh di jalan. Saya lagi bawa mobil kan. Nah, habis kejadian itu saya ngelihat dia di tepi jalan kan sendiri. Lalu saya ajaklah dia numpang ke tempat tujuan yang lebih aman lah itu. Karena posisi di situ sangat sepi. Seorang wanita itu kayak inilah, gak bagus lah di situ. Pada awalnya. Setelah dia ikut ke mobil, pada saat waktu itu saya lagi minum kan. Tiba-tiba disitulah saya mulai ada hawa nafsu. Oke, jadi Anda lagi nggak sadar nih ya? Iya. Lalu terbawa hawa nafsu? Iya. Lalu saya melakukan hal itu tadi. Habis itu dia menolak, saya rangkul dia kan. Saya ambil kayu. Berkali-kali? Iya, sampai akhirnya tewas. Hai cantik, lagi ngapain? Boleh kenalan nggak? Ayo kek. Ayo ikut aku dong. Siapa sih? Nggak apa-apa ikut aku nih, banyak duit. Ayo ikut aku, jangan apa yuk. Enggak. Siapa sih? Ayo ikut aku, nggak apa-apa. Ini banyak duit nih, kalau mau ini duit banyak ada isinya. Enggak. Ayo. Lagi nungguin. Nggak apa-apa itu. yuk. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak. Ayo ikut aku, ayo. Enggak. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak.
Enggak. Enggak. Ah. Enggak. Sekarang lo. Oh. Sekarang lo. Lo. Hah? Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya, ini sudah dipertanggungjawabkan secara hukum belum? Sudah. Anda Oke. sempat di penjara. Iya, betul. Berarti sudah ada yang menemukan mayatnya, kasusnya dikembangkan, Sudah. dan Anda tertangkap. Iya. Oke, lalu setelah itu apa yang Anda lakukan kemudian? Nah, setelah kejadian itu saya selama masuk LP juga merasa terbebanin oleh dan dihantuin oleh perasaan bersalah, dan juga saya sering diteror sama makhluk arwah wanita itu. Hingga akhirnya gue kayak stres gitu. Setelah stres apa yang Anda lakukan? Akhirnya saya menemukan cari seorang guru yang sakti konon katanya. Dan dia memberikan ajian itu atau ritual buat Supaya menghilangkan bisa lepas dari bekas terornya, arwah ada itu. ritual yang dilakukan. Iya, Ritualnya dengan cara? bakar kemenyan, makan lintah. Oke, berhasil nggak Berhasil. lepas dari teror itu? Iya. Oke, kalau gitu apa tujuannya datang ke menembus mata batin? Nah, pada awalnya memang berhasil. Dan saya terlepas dari arwah itu. Namun, ajian itu memakan grogotin badanku. Grogotin badan tuh seperti apa maksudnya? Sakit? Sakit, panas. Sampai sekarang masih? Iya, Makanya tujuannya datang ke sini untuk bisa lepas dari semuanya. iya. Baik, Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rudy, mendiami rumah bernomor 7. Terlahir tanggal 16 Agustus 1985. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hal itu membuat Rudy sering terjerumus dalam kesalahan. Kehidupannya memaksa dia untuk bergelut di dunia hitam. Saya melihat suatu kesalahan yang fatal yang dia lakukan. Kesalahan itu membuat hidupnya semakin terpuruk dan dihantui rasa bersalah. Saya melihat korban arwah gentayangan wanita mengikuti Rudy kemanapun ia pergi dan dia berada. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Rudy, dengan tanggal lahir 16 bulan 8 1985 dan nomor 7. Rudy, pekerjaannya sebagai seorang supir truk. Waktu itu dalam menjalankan pekerjaan ketemu dengan seorang wanita di pinggir jalan yang ingin menumpang, diberikan tumpangan, lalu di tengah jalan karena dalam kondisi setengah sadar, perempuan itu dan serta membuangnya di semak-semak. Sudah bertanggung jawab secara hukum, tapi mendapatkan teror. Untuk lepas dari teror, sering datang ke dukun, dan ternyata ada ritual yang dilakukan dan berhasil bisa lepas dari teror. Masalahnya sekarang ritual itu malah memakan dirinya sendiri ya, sering merasa sakit dan lain-lain di badannya. Sampai makan-makan lintah ya tadi. Makan lintah dengan ritual macam-macam. Datang ke menembus mata batin untuk bisa lepas dari semua ajian, ritual, supaya bisa hidup normal. Iya. Iya. Saya speechless.
Saya kehilangan kata-kata saya. Kenapa Roy? Apa yang kamu lihat? Kamu datang sama siapa ya di sini? Saya melihat ada makhluk halus di badan kamu. Saya tidak menilai penampilan kamu. Kita tidak boleh menilai, just ngejudge orang dari penampilan kulit luar. Tetapi saya merasakan ada energi yang mengikuti kamu. Entah itu dari batu kamu. Ya nggak sih? Jadi merinding. Kau Entah dari- merasa sesuatu ya? Mungkin iya, secara kasat mata manusia normal dan awam melihat Rudy rambutnya panjang dan udah gitu, tapi mungkin orang lain nggak bisa ngerasain apa. Tapi kalau yang saya lihat di belakangnya, saya melihat ada seekor macan dan dan arwah gentayangan. Arwah gentayangannya ini adalah seorang perempuan. Betul sekali. Apakah memang ini arwah gentayangan yang pernah dilukai atau diperkosa, atau memang ini yang lain lagi? Nanti kita akan gali lebih dalam. Tapi jujur loh, saya ngeliat kayak ada 3 atau 4 arwah di sini. Kamu jujur sama saya, Rudy. Kak Roy kan ngeliat di situ ya, ada Iya. bayangan. Kenapa aku yang panas ya di sini ya? Gawat dong, kamu mesti benar-benar harus fokus dan kamu harus tidak boleh terkalahkan dengan energi negatif dan halusinasi. Nah, nanti ketika kamu udah mulai masuk ke dalam jaringan pikiran, biasanya dia akan diem dan dia akan masuk gitu. Itu cara kerja makhluk halus. Jadi harus hati-hati sekali. Kalau misalnya nggak kuat, gawat banget. Dan saya ngelihat beberapa arwah, sekitar 4. Jujur sama saya, Rudy. Mas Rudy telah melakukan sebanyak lebih dari 4 ya. Betul Mas. Gila juga ya. Dan semuanya tewas. Sampai meninggal semua. Iya. Ada hubungannya dengan aura arwah yang kamu lihat di belakang? Ada banget. Tetapi di sisi lain, saya juga penasaran kenapa banyak arwah yang nempel. Apakah memang ini korban perkosaan pembunuhan kamu, atau memang ini ritualnya kamu? Saya serem liatnya deh. Serem banget, Bay. Trust me. Arwah yang di belakangnya itu kondisinya menyedihkan, Roy. Iya. Bener-bener rusak. Kok bisa ya Mas? Hampir setengah tengkorak gitu loh. Kok bisa sih Mas? Orang tuh yang ada di pikiran kamu sendiri tuh apa? Pada saat itu udah kehilangan pikiran atau apa gitu, sampai kok tega gitu. Ya namanya hidup di jalanan ya Hawa emang nafsu. begitu. Dan juga pada usia waktu itu emang lagi suka sama cewek kan. Semuanya dilakukan tanpa sadar. Mabok, pengaruh minuman. Sebagian tanpa sadar Sebagian dan karena sebagian pengaruh ada yang minuman. sadar. Dan yang terakhir adalah kasus yang memang udah dipidanakan, Ya, yang kasus- baru terbukti. Sorry, yang kasus yang sudah Pidanakan. dipidanakan. Kamu memukulnya dengan benda tajam dan punggungnya dengan parang. Iya, Gitu, iya. pakai parang. Tadi kamu bilang cuman pakai benda tumpul, berarti kamu bohong. No, Mas. you're lying. Kamu bohong. Oke. Dengan parang. Saya tidak menjudge ya, Rudy. Sekali Kriminal lagi, banget ya. saya tidak apa ya. Pokoknya intinya ini adalah benda tajam. Itu ditusukin ke punggungnya. Iya. Ini yang terakhir ya? Iya, Korban terakhir. korban terakhir. Setelah itu masih ada lagi? Setelah di penjara? Gak ada lagi. Untung dia udah ngalamin masa hukuman. Apa yang terjadi jika dia belum? Sebenarnya memang tadi kamu bilang hidup di jalanan memang keras seperti itu, tetapi tidak semua orang kok seperti itu. Hidup di jalanan mereka mencoba terus berpetualang untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik, tapi tanpa membunuh dan memperkosa sebenarnya. Entah dibisikin setan apa gitu, jadinya dia masuk.
Iya, jadi pekerjaan apapun dan hidup dimanapun kalau ngikutin apa yang dibisikin sama setan ya bisa kayak gini sih. Bukan karena hidup di jalan ya kalau menurut saya. Iya benar. Masnya punya keluarga, istri, punya? Atau Sekarang teman-teman gitu? Tidak punya. Teman? Kalau teman ada, Teman ada. Tapi teman-temannya ngedukung juga kayak gitu? Tahu? Mereka Nggak ada tidak yang tahu. bilangin untuk jangan gitu? Nggak ada yang tahu. nggak ada yang Nggak. tahu, Nggak ada yang tahu? nggak ada yang tahu. Waktu pas kejadian salah satu kamu menusuk seseorang itu, bukannya ada 2 orang lagi ya? Waktu itu sendiri atau ada orang lain? Kalau supir kan sendiri tuh, Iya. ada kernetnya biasanya. Kernetnya tahu Anda melakukan ini? Tahu. Saya ingin menggambar lebih jelas dan mereka ulang apa yang saya lihat ya. Iya bener Roy, dia nggak sendirian. Tuh, kernetnya juga apa cuman Mas Rudi aja? Dia juga ikut. Bukan. Satu lagi teman. Dia juga Ada ikut lagi? katanya. Iya, Jadi ada 3 orang. 2 orang. Ya sama Anda 3 orang. Iya, Iya bener Roy. Tuh kan benar apa yang saya bilang. Semuanya benar-benar kacau. Kamu tahu nggak? Pas melakukan itu dia kayak orang ini sama nafsu bawahnya nggak sinkron. Jadi dia tidak bisa berpikir, aduh ini gimana nih habis ini. Gitu. Menurut Mas Rudi, apa yang saya gambarkan ini yang kamu lakukan kan? Ingat nggak kejadian, kejadian ini, bukan? Gambar ini buat Anda teringat akan sesuatu nggak? ya itu dia yang kemarin. Itu kejadian Kejadian yang terakhir terakhir seperti itu waktu Anda tinggal di semak-semak. Iya tinggal di semak-semak betul. Saya ngeliat ada kayak semak-semak pohon kecil, kayak ya bukan ilalang tapi pohon-pohon kecil bay, kayak rumput gitu. Tadi ada teror dibilang sama Mas Rudi ya. Teror itu korbannya datang menghantui. Iya,